Cristiano Ronaldo ngambek dan tinggalkan timnas Portugal? Ini jawaban FPF. Luis Enrique mundur dari pelatih Spanyol. PSG tertarik boyong Marcus Rashford. FIFA beri sanksi sepak bola Kroasia. Head-to-head jelang perempat final Piala Dunia 2022. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) membantah Cristiano Ronaldo marah dan mengancam akan meninggalkan tim nasional di Piala Dunia 2022. Hal itu ditegaskan FPF melalui rilis yang diunggah melalui website resmi mereka pada Kamis 8 Desember. Sebelumnya, Ronaldo diisukan marah karena menjadi cadangan saat Portugal mengalahkan Swiss 6-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2022. FPF mengatakan Ronaldo telah menjadi seorang profesional sejati di Piala Dunia dan tidak menginginkan apapun selain negaranya dapat memenangkan trofi, bahkan jika itu berarti dia tidak bermain sama sekali. Perang urat saraf langsung tersaji jelang laga perempat final Piala Dunia 2022 antara Belanda menghadapi Argentina Sabtu 10 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Louis van Gaal dianggap oleh Angel Di Maria yang notabene pernah bersama-sama di MU sebagai pelatih terburuk selama karirnya. Merespon tudingan tersebut, Van Gaal dalam sesi konferensi pers jelang duel kedua tim menanggapi dengan santai. Menurut pelatih berusia 71 tahun itu, ia mengaku sedih dianggap sedemikian oleh Di Maria. Kegagalan Spanyol di Piala Dunia 2022 membuat Luis Enrique lengser dari kursi pelatih. Dia memilih mundur. Keputusan ini diambil Enrique dan disetujui RFEF. Kini, Spanyol telah menunjuk Luis de la Fuente sebagai pengganti Luis Enrique. Enrique sendiri berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya, serta mengharapkan dukungan untuk suksesornya tersebut. Spekulasi masa depan Endrick segera berakhir. Dilansir ESPN, Real Madrid dikabarkan telah mengamankan jasa wonderkid Palmeiras itu baru-baru ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, Madrid sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Palmeiras untuk transfer Endrick dan akan membayar sebesar 60 juta euro. Jika tidak ada halangan, semua dokumen transfer Endrick akan selesai di akhir tahun ini. Meski sudah sepakat, Madrid harus menunggu untuk memboyong Endrick di tahun 2024 ketika sang pemain berusia 18 tahun. Raheem Sterling bersiap kembali ke camp The Three Lions di Piala Dunia 2022 Qatar. Dia berpotensi sudah siap bermain saat menghadapi timnas Prancis di babak perempat final. Sebelumnya, Sterling meninggalkan timnas Inggris setelah rumahnya mengalami insiden perampokan bersenjata pada akhir pekan lalu, Sabtu malam 3 Desember 2022. Keluarga Sterling sendiri sudah mendapatkan jaminan keamanan dari pihak setempat. Dilansir Mirror, klub raksasa Prancis Paris Saint-Germain dilaporkan tertarik untuk mengamankan tanda tangan Marcus Rashford dari Manchester United. Kontrak Rashford bersama MU sendiri akan berakhir pada Juni 2023 mendatang. Al Khelaifi mengakui bahwa Rashford adalah pemain yang sangat menarik. Apalagi, ia tampil ciamik selama di Piala Dunia 2022. Bisa mendapatkan penyerang sekaliber Rashford secara gratisan menjadi kesempatan yang ogah dilewatkan oleh PSG. Bek Harry Maguire mengatakan para pemain Inggris berasa yakin akan memenangkan Piala Dunia Qatar 2022. Ia mengklaim ada perubahan mentalitas yang kuat pada diri pemain. Sebelumnya, Maguire menyatakan bahwa perkembangan itu terjadi setelah hasil mengejutkan di Piala Dunia 2018. Inggris sendiri tengah bersiap melawan Prancis pada babak perempat final di Stadion Al Bayt akhir pekan ini. Menjelang babak 8 besar Piala Dunia 2022, FIFA menjatuhkan sanksi kepada Kroasia. Sanksi itu dijatuhkan menyusul nyanyian para fans yang berbau xenofobia, yakni kebencian terhadap orang dari negara lain yang ditunjukkan kepada kiper Kanada, Milan Borjan di Piala Dunia 2022. Akibat ulah para supporter ini, Federasi Sepak Bola Kroasia diberi sanksi FIFA dan harus membayar denda sebesar 5.000 franc atau setara dengan 830 juta rupiah.
Jepang memang gagal melangkah jauh di Piala Dunia 2022, tapi salah satu pemainnya yakni Ritsu Doan menarik perhatian publik. Menurut kabar dari Football Italia, ia diminati AS Roma. Serigala Roma dikabarkan sudah melakukan pembicaraan dengan Freiburg, klub Doan saat ini. AS Roma sangat berminat dengan Doan dan tidak mempermasalahkan harga yang naik setelah penampilannya di Piala Dunia 2022. Tidak hanya di klub, juga di timnas, Cristiano Ronaldo kerap bikin ulah dalam setahun terakhir ini. Salah satunya marah-marah saat diganti. Akibat sikapnya tersebut, Ronaldo menjadi sasaran kritik banyak pihak dan dituding sebagai pembuat masalah. Namun, ketika banyak pihak memberikan kritik kepada CR7, masih ada satu sosok yang membelanya. Dia adalah mantan pelatihnya di Real Madrid, Carlo Ancelotti. Ancelotti menegaskan, Ronaldo bukan pemain bermasalah, dia juga pemain yang mudah dilatih. CEO Qatar 2022 Nasser Al-Khater mengecam laporan media tentang kematian pekerja di negara itu sebagai jurnalisme yang tidak bertanggung jawab. Setelah adanya berita pada hari Rabu tentang kematian seorang pekerja migran asal Filipina di fasilitas Piala Dunia, Al-Khater kemudian mengatakan bahwa klaim tewasnya 6.500 pekerja migran yang ditugaskan menjelang Piala Dunia di Qatar adalah narasi palsu. Pelatih Brasil, Tite, merespon kritik yang datang dari pengamat sepak bola terkait selebrasi yang dilakukan anak asuhnya di Piala Dunia 2022. Namun, Tite enggan panjang lebar menanggapi pihak yang menurutnya tidak tahu sejarah dan budaya Brasil. Bahkan, pelatih berusia 61 tahun itu bersikeras akan kembali menari jika diminta untuk ikut dalam selebrasi. Mantan bintang Brasil, Kaká mengatakan bahwa banyak orang-orang di negaranya kurang menaruh respek pada striker ikonik Ronaldo dengan menganggapnya cuma sekedar mas-mas gendut. Tentu saja, banyak juga orang Brasil yang mencintai Ronaldo. Saya mencintai Ronaldo, namun cara ia dihargai di Brasil dan di luar negeri berbeda. Saya melihat ia lebih dihargai di luar daripada di dalam negeri sendiri. Argentina bertemu Belanda di babak perempat final Piala Dunia Qatar 2022. Sebelumnya, Argentina dan Belanda telah terlibat dalam 9 pertandingan. 5 dari total pertandingan itu terjadi di ajang Piala Dunia. Belanda lah memegang keunggulan dari total head-to-head tersebut, meraih 4 kemenangan berbanding Argentina yang hanya 3. Adapun 2 pertandingan lainnya berakhir dengan imbang. Laga menarik lainnya akan mempertemukan Brasil melawan sang finalis Piala Dunia 2018, Kroasia. Sebelum pertemuan di perempat final Piala Dunia 2022, Kroasia dan Brasil tercatat 4 kali bertemu dengan Seleção, lebih unggul secara head-to-head. Terakhir kali kedua tim bertemu di laga uji coba pada 2018 yang berhasil dimenangi Brasil dengan skor 2-0. Di ajang Piala Dunia, Brasil juga pernah mengalahkan Kroasia dengan skor 3-1 pada edisi 2014 ketika bertindak selaku tuan rumah. Mantan kiper Milan, Gianluigi Donnarumma mengaku senang jika Napoli memenangkan gelar Serie A musim ini. Hal ini disampaikan Donnarumma saat menghadiri sebuah acara di Naples pada hari Selasa. Bukan tanpa alasan Donnarumma menjagokan Napoli. Pasalnya, ex-penjaga gawang Rossoneri ini lahir di Castellammare di Stabia di area metropolitan Naples pada 25 Februari 1999. Ia besar di Naples, bergabung dengan Akademi Milan ketika usianya baru menginjak 14 tahun. Jude Bellingham tampil memukau selama Piala Dunia Qatar. Steve Holland yang pernah bekerja untuk Jose Mourinho dan Antonio Conte, serta bagian dari staf manajerial Chelsea saat menang Liga Champions 2012, membandingkan mentalitas pemain berusia 19 tahun itu dengan superstar Argentina Lionel Messi dan mengisyaratkan bahwa tantangan Liga Primer bisa membuat bintang Borussia Dortmund itu makin berkembang. Greg Berhalter bakal memutuskan masa depannya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat usai skuad asuhannya tersingkir dari Piala Dunia 2022. Berhalter banyak menuai pujian karena membawa The Youngs melaju ke fase gugur setelah menjadi runner-up grup B di bawah Inggris. Berhalter masih pikir-pikir soal kelanjutan karirnya sebagai pelatih Amerika Serikat. Dia mengaku butuh waktu untuk mempertimbangkannya.
Danilo dan Nuno Mendes akan meninggalkan Qatar untuk merawat cedera yang diderita saat tampil di Piala Dunia. Baik Danilo dan Nuno Mendes sejatinya berharap untuk tetap tinggal bersama skuad Portugal selama sisa Piala Dunia 2022, tetapi PSG memutuskan akan lebih baik bagi mereka untuk dirawat di Prancis oleh staf klub sendiri. Selecao pada akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Klub Serie A AC Milan tengah membidik gelandang Manchester City Jack Grealish. AC Milan mengincar Jack Grealish untuk opsi menggantikan Rafael Leao di lini tengah. Milan belum memberikan kabar pasti terkait kontrak Rafael Leao yang akan berakhir pada Juni 2024 mendatang. Milan akan rela menghabiskan sekitar 70 juta euro untuk mendatangkan pemain Inggris itu ke San Siro Stadium, meskipun harga tersebut tidak lebih besar dari uang yang dibayarkan City untuk Jack Grealish. Arsenal disebut harus mempersiapkan dana sekitar 15 juta euro demi mendapatkan tanda tangan gelandang tengah Juventus, Adrien Rabiot, pada bursa transfer Januari 2023. Sementara tersiar kabar Juventus menginginkan adanya tambahan pemain dalam kesepakatan transfer Rabiot. Bianconeri dikatakan meminta The Gunners memasukkan nama Albert Sambi Lokonga yang memang jarang mendapatkan waktu bermain bersama pasukan London Merah. Manchester United merupakan salah satu peminat Cody Gakpo pada musim panas lalu, tetapi transfer itu urung terlaksana sebagaimana ia akhirnya bertahan di PSV. Meski begitu, spekulasi tentang masa depannya terus berlanjut dan ada kabar tentang tawaran lain yang mungkin datang untuknya pada Januari nanti. Gakpo menyebut bahwa ia sangat tertarik bergabung dengan United, jadi ia benar-benar menunggu setan merah datang untuk meminangnya. Jelang pertandingan krusial antara Inggris versus Prancis, Olivier Giroud pun memberikan komentarnya. Penyerang berusia 36 tahun itu memperingatkan The Three Lions soal Kylian Mbappe. Menurutnya, rekan setimnya tersebut masih belum menampilkan potensi terbaik meski saat ini sudah mencetak 5 gol. Mbappe adalah striker terbaik yang pernah saya temui. Saat ini, kita semua belum melihat performa terbaik dari dirinya. Saya harap hal itu akan segera terlihat. Mantan bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo, dikabarkan tak tertarik untuk pindah ke Liga Australia. Hal tersebut diungkapkan oleh Danny Townsend, CEO Liga Australia. Laporan di Inggris menyebutkan bahwa A-League tampaknya gagal dengan tawaran berani untuk menarik Ronaldo ke sana. Usut punya usut, keengganan Ronaldo untuk bermain di Liga Australia disebabkan karena CR7 punya prioritas yang lebih tinggi. Prioritas tersebut adalah bermain di klub besar Eropa yang mentas di Liga Champions. Bintang muda timnas Brazil di Piala Dunia 2022, Vinicius Junior, diganggu seekor kucing di tengah konferensi persnya. Konferensi pers tersebut dilakukan sebelum tim Samba berlaga melawan Kroasia di babak perempat final Piala Dunia 2022. Suasana jadi sedikit aneh saat official pers Brazil menertibkan si kucing. Pria yang duduk di samping Vinicius Junior itu kemudian memegang si kucing dan melemparkannya ke depan meja konferensi pers. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!